Haleluya. Teologi Corpus Delicti menyatakan bahwa anak keluar dan berpisah dari diri Bapa, lalu menjadi pribadi sendiri. Akan tetapi, Roh Kudus keluar dari diri Bapa dengan tidak terpisah. Oleh karena Roh Kudus keluar dari diri Bapa, tetapi tidak terpisah dari diri Bapa, maka Roh Kudus disebut Roh Bapanya sendiri, bukan pribadi ketiga dari Tritunggal. Dinyatakan pula teologi Corpus Delicti bahwa Roh Kudus keluar dari diri Bapa, tetapi tidak keluar dari Anak. Dengan pernyataan-pernyataan ini, teologi Corpus Delicti menolak pengakuan iman Nicea Konstantinopel dikenal dengan istilah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kata dan Anak and the Son adalah dalam bahasa Latin filioque. Saya mengutip pernyataan ini dari buku Tritunggal oleh Pendeta Erastus Sabtono, halaman 228. Tetapi yang benar bahwa Roh Kudus atau Roh Theos berasal dari Hotheos Bapa atau keluar dari Bapa. Roh Kudus atau Roh Allah tidak akan berintervensi terhadap Bapa, sebab ia keluar dari Bapa sendiri atau rohnya Bapa sendiri. Dalam hal ini, tidak mungkin Roh Kudus keluar dari Bapa dan juga dari Anak, yang dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel dikenal dengan istilah ex patre filioque procidit. Sekarang saya menyatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak atau diutus dari Bapa dan Anak sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang diucapkan gereja-gereja bagian barat sepanjang masa gereja. Kata keluar yang berarti diutus Bapa dan Anak. Sesudah baik firman maupun Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapa pada mulanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 7. Saya akan membahas perihal Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan Roh Bapanya sendiri. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Saya akan membacakan dulu ayat 29 sampai dengan 34 seluruhnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Saya membaca lagi ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata anak domba merupakan simbol Kristus dan sebutan ini ada di dalam kitab Yesaya 53 ayat 7 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36
dan Kisah Rasul pasal 8 ayat 32 dan 1 Petrus 1 ayat 19 dan di dalam kitab Wahyu sebanyak 29 kali. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, Yesus adalah penanggung dosa dunia. Maka, jika orang masih mempunyai dosa, hal ini menandai dia belum bertobat. Selagi hidup, orang bisa bertobat. Setelah mati, tidak ada pengampunan dosa. Saya membaca Yohanes 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kalimat yang telah mendahului aku. Kalimat ini bisa ditafsirkan bahwa yang memiliki pangkat lebih tinggi dari saya dan memiliki prioritas di atas saya. Kalimat, sebab dia telah ada sebelum aku. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Asal-usul Tuhan Yesus bukan pemerintahannya dari kekekalan. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7 dan Ibrani pasal 1 ayat 8 dan kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang memiliki keilahian yang sama dengan Bapa. Ia lahir di Bethlehem dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Namun, asal-usulnya dari kekekalan. Walaupun Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu dan memulai pelayanan umum, public ministry, lebih dulu daripada Tuhan Yesus mendahului Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, karena Tuhan Yesus telah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus lebih dulu daripada Yohanes Pembaptis, lebih dulu daripada Abraham, lebih dulu daripada Adam. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus memiliki divinity, keilahian yang sama dengan Bapa. Walaupun Tuhan Yesus bukan Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya membacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang kita bahas Yohanes 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kalimat, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Kalimat ini menandakan bahwa Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus bukan hubungan sepupu darah. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 36 dikatakan oleh malaikat, Elizabeth sanangmu itu. Kata sanakmu yang berarti orang sekampungmu. Elizabeth bersama Zakaria, ibu dan ayah Yohanes Pembaptis, dari keturunan Harun, suku Lewi, Lukas 1 ayat 5. Sedangkan Maria, ibu Yesus, dari keturunan Daud, suku Yehuda, Lukas 1 ayat 27. Jadi, Yohanes sendiri mula-mula tidak mengenal Yesus. Kalimat, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Itu berarti Yohanes Pembaptis memperkenalkan Mesias kepada Israel. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib,
Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel saja. Dan Tuhan Yesus sendiri pun pelayanannya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 10 ayat 6 dan pasal 15 ayat 24. Dan Yohanes Pembaptis mendapat pewahyuan dari Bapa. Jikalau engkau melihat Roh Kudus turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lagi pula Yohanes Pembaptis sudah penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Sekarang dengan ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Kalimat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Kalimat yang sama ada di dalam Lukas pasal 3 ayat 22. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Kata rupa dalam Authorized Version, in a bodily shape, dalam bentuk tubuh yang terlihat. Maka kalimat ini dapat dibaca, turunlah Roh Kudus dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti burung merpati ke atasnya. Yohanes Pembaptis bersaksi, aku telah melihat Roh itu turun dari langit seperti merpati. Jadi, Yohanes Pembaptis telah melihat Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti merpati ke atas Yesus. Kalimat, ia tinggal di atasnya. Kata tinggal yang berarti tinggal menetap. Roh Kudus diutus Bapa yang ada di surga kepada anak yang ada di bumi untuk mengurapi dan melengkapi Mesias dengan kuasa. Menurut kesaksian Yohanes, ia telah melihat Roh Kudus turun dari Bapa yang ada di surga kepada anak yang ada di bumi, dan Roh Kudus tinggal menetap pada anak. Sekarang, Yohanes 1 ayat 33. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 33 memperlihatkan Trinitas dengan jelas. Kata Yohanes, aku pun tidak mengenalnya. Jadi, Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus. Yohanes 1 ayat 31 dan 33. Tetapi, Yohanes Pembaptis mengenal Bapa yang mengutusnya untuk membaptis dengan air. Yohanes 1 ayat 26. Bapa menyatakan bahwa jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan juga Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dari Bapa yang ada di surga dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti burung merpati. Jadi, ada 3 oknum ilahi yang terpisah dan berbeda dalam keilahian seperti yang disaksikan dalam kesaksian Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan 34. Jadi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Matius 3 ayat 16 dan 17 dan Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Paham oneness menyatakan bahwa hanya satu pribadi saja ada dalam kealahan. Dan selama Tuhan Yesus ada di bumi, Bapa tidak ada di surga, tetapi ada di dalam diri anak. Paham oneness menyatakan pula bahwa
ketika Roh Kudus turun ke bumi, yang datang adalah Yesus sendiri. Maka tidak diperlukan kedatangan Yesus kedua kalinya. Paham ini menghasilkan ajaran nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, dan nama Roh Kudus juga Yesus. Pendeta Paul Jong yang pernah belajar pada Pendeta Kim Gi-dong dari Songnak Berea, Seoul, Korea, pernah mengajar juga nama Yesus adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Tetapi kemudian, sementara belajar di Amerika, dia menyadari bahwa paham nama Yesus sebagai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak alkitabiah. Sekarang kami menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama Anak Allah sejak diperanakan oleh Bapa melalui Roh Kudus dan Perawan Maria. Sebagai Allah, pribadi kedua dari Tritunggal tidak disebut Yesus atau Kristus. Nama Yesus tidak mengacu pada kealahan, tetapi untuk kemanusiaan seperti Kristus yang diurapi. Trinitas menurut Alkitab adalah bahwa tiga oknum ilahi masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadinya sendiri, dan ada dalam keadaan terpisah dan berbeda. Namun, ada dalam satu esensi, satu hakikat yang berarti keilahian yang sama satu sama lain, serta ada dalam persatuan yang sempurna, sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 4. Jehovah our Elohim is one Jehovah. Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Satu yang berarti bukan satu pribadi, tetapi tiga pribadi ilahi yang dipersatukan dalam satu Tuhan atau satu Allah. Jadi, Allah Tritunggal menurut Alkitab bahwa ada tiga oknum ilahi yang terpisah dan berbeda dalam kealahan dengan masing-masing memiliki tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadinya sendiri dalam arti yang sama seperti manusia, malaikat, atau makhluk lainnya memiliki tubuh, jiwa, dan rohnya sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 33 kalimat, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Kalimat ini menandai bahwa Yohanes Pembaptis telah melihat Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti burung merpati ke atas Yesus. Sebelumnya, Nabi Daniel, Stefanus, dan Rasul Yohanes telah melihat Bapa dan Anak sebagai oknum yang terpisah dan berbeda pada waktu dan tempat yang sama. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14, Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, dan Kitab Wahyu pasal 5 dan pasal 6. Nabi Daniel melihat yang lanjut usia duduk di atas takhta dengan memakai pakaian putih, serta di atas kepalanya ada rambut putih seperti bulu domba. Lalu dibawalah anak manusia ke hadapan yang lanjut usia. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Stefanus juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti Bapa ada di sebelah kiri Yesus. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai dengan 34, Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dari surga seperti merpati dan tinggal di atas Yesus. Jadi, tidak hanya Bapa dan Anak saja dilihat dengan mata manusia sebagai pribadi yang terpisah dan berbeda,
pada waktu dan tempat yang sama. Tetapi Roh Kudus juga telah terlihat sebagai pribadi yang terpisah dari Bapa dan Anak. Saya akan menjelaskan sekali lagi perihal Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dan membaca Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata dalam rupa, dalam Authorized Version, in a bodily shape, yang berarti dalam bentuk tubuh yang terlihat. Jadi, Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti burung merpati ke atas Yesus. Hal ini menandakan bahwa Bapa yang ada di surga mengutus Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal, ke atas Anak yang ada di bumi. Akan tetapi, teologi corpus delicti menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapanya sendiri. Saya mengutip pernyataan ini dari buku Tritunggal oleh Pendeta Erastus Sabtono, halaman 260. Untuk menjawab kedudukan Roh Kudus dalam Tritunggal, maka terlebih dahulu harus dibahas mengenai siapakah Roh Kudus. Apakah Roh Theos sama dengan Roh Kudus? Jawabnya adalah sama. Roh Kudus adalah Roh Theos atau Roh dari Bapa, Rohnya Bapa sendiri. Pernyataan ini sangat penting. Roh Kudus bukanlah pribadi lain yang dapat terpisah dari Bapa. Roh Kudus bukan roh dari pribadi yang lain, tetapi rohnya Bapa. Jadi, Bapa memiliki roh yang disebut sebagai Roh Kudus atau Roh Allah, Roh Theos. Paham, Roh Kudus adalah roh Bapanya sendiri. Seperti Pendeta Erastus Sabtono menyatakan, memang belum pernah ada panjang masa gereja. Dan teologi corpus delicti sendiri menyatakan bahwa paham Roh Kudus adalah roh Bapanya sendiri memang belum pernah ada sepanjang masa gereja. Kami menyatakan bahwa paham itu tidak alkitabiah. Paham yang menyangkal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal membahayakan serta membinasakan jemaat Tuhan yang telah dibuli oleh darah Yesus. Saya membaca lagi Yohanes 1 ayat 33b. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kata di atasnya dalam Authorized Version, on him. On him menunjukkan Roh Kudus yang bergerak untuk melakukan pekerjaan supernatural. Perihal Roh Kudus tinggal di atasnya telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 61 ayat 1. Penggenapan Roh Kudus tinggal di atasnya tercatat dalam Yohanes 1 ayat 33, Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, Injil Markus pasal 1 ayat 10, dan Lukas pasal 3 ayat 22. Kalimat, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalimat ini menandakan bahwa Yesus adalah pembaptis roh, bukan hanya juru selamat, penyembuh, pemberi berkat, dan raja yang akan datang dengan segera. Jadi Tuhan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus yang membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11
Lukas pasal 3 ayat 16, pasal 24 ayat 49, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, dan pasal 14 ayat 16, 17, dan 26. Dan Yohanes pasal 15 ayat 26, dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8, dan pasal 11 ayat 16. Sekarang saya membaca Yohanes pasal 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Kata anak Allah yang berarti anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14, dalam Authorized Version, the only begotten of the Father. Satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa. Bapa memiliki anak yang diperanakannya ketika perawan Maria mengandung oleh Roh Kudus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 dan Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 35. Sebelumnya, Bapa tidak pernah memiliki anak dan tidak akan memiliki anak lagi untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus adalah satu-satunya yang diperanakan oleh Bapa sendiri. Kita disebut anak-anak Allah karena adopsi. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan malaikat-malaikat serta Adam disebut anak-anak Allah karena penciptaan. Ayub pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, pasal 38 ayat 7. Dan kitab Kejadian pasal 6 ayat 2 dan ayat 4, dan Lukas pasal 3 ayat 38. Sedangkan Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, the only begotten of the Father. Yohanes 1 ayat 14, Authorized Version. Satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa. Kita mau berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kerana kami telah memahami Allah Tritunggal, yaitu 3 oknum ilahi ada dalam persatuan yang sempurna, masing-masing memiliki tubuh rohnya sendiri, jiwanya sendiri, dan rohnya sendiri. Yohanes Pembaptis mula-mula tidak mengenal anak, tetapi mengenal Bapa yang mengutusnya. Dan Yohanes Pembaptis telah melihat Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh yang terlihat seperti burung merpati yang datangnya dari Bapa yang ada di surga kepada anak yang ada di bumi. Melalui kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus, kami telah mengerti adanya 3 oknum ilahi yang terpisah dan berbeda. Bapa, kami memahami sekarang, walaupun 3 oknum ilahi yang terpisah dan berbeda, tetapi disebut satu Tuhan atau satu Allah, bukan karena adanya hanya satu pribadi saja dalam kealahan, tetapi karena 3 oknum ilahi dengan keilahian yang sama ada dalam persatuan yang sempurna. Bapa, di Indonesia ada yang mengajar paham Jesus only, oneness, atau modalisme yang menolak Trinitas. Pakailah kami yang telah mengerti Trinitas yang benar dan Alkitabiah untuk membela iman kami. Iman yang telah diwarisi sepanjang masa gereja. Bapa, kami mau menuruti perintah Roh Kudus yang tertulis dalam Yudas ayat 3. Giatlah dalam hal membela imanmu terhadap guru-guru palsu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.